Baik, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari bab 2, memahami hakikat pendidikan kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Albert Simatubang dari Galaksi Kurce, NIM 6223210008. Sini saya akan menjelaskan tentang sedikit memahami hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau PPKN adalah fondasi untuk membentuk warga negara yang tanggung jawab meraih kita selain lebih dalam hakikatnya. Masuk kita ke slide 2, tujuan utama pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama ada pembentukan karakter, membangun karakter moral dan etika warga negara. Yang kedua ada itu pembangunan intelektual, meningkatkan pemahaman tentang sistem pemerintahan dan hukum. Yang ketiga, partisipasi aktif, mendorong keterlibatan konstruktif dalam masyarakat. Lanjut kita ke slide yang ketiga, ada itu dimensi esensial pendidikan kewarganegaraan. Ada tiga bagian. Yang pertama itu dimensi kognitif, yang dimana pemahaman akan hak dan kewajiban warga negara, mengenal struktur kewarganegaraan. Yang kedua itu ada dimensi afektif, penghargaan terhadap nilai-nilai Pancasila dan persatuan penciptaan tanah air. Yang ketiga, dimensi psikomotorik, keterampilan berprestasi dalam proses demokrasi melakukan aksi nyata. Masuk kita ke slide yang keempat, pilar utama pendidikan kewarganegaraan. Ada 4 bagian. Yang pertama Pancasila, yang kedua konstitusi, yang ketiga wawancara Nusantara, yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Kita bahas dulu yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara dan pendahuluan hidup berbagai bangsa. Yang kedua itu konstitusi, memahami Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi. Yang ketiga itu wawasan Nusantara, meningkatkan kesadaran akan kesatuan warga Indonesia. Yang keempat itu ada Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana Bhinneka Tunggal Ika itu memahami kewarganegaraan, budaya dan agama. Masuk kita ke slide yang kelima, peran PPKN dalam pembentukan warga negara demokrasi. Ada 4 macam, yaitu kesadaran politik, toleransi, hak pilih, dan diskusi publik. Yang pertama itu kita bahas dulu kesadaran publik. Kesadaran publik ini meningkatkan pemahaman tentang isu-isu politik yang ada di Indonesia. Yang kedua itu toleransi, yang dimana toleransi ini sikap saling menghargai perbedaan agama, suku, dan bahasa. Yang ketiga itu hak pilih, edukasi tentang pentingnya menggunakan hak suara, seperti kita memberikan saran kepada orang lain. Yang keempat itu ada diskusi, mengembangkan kemampuan berargumentasi konstruktif. Masuk kita ke slide yang keenam, implementasi PPKN di lingkungan pendidikan. Ada 3 macam. Yang pertama kurikulum formal, yang kedua kegiatan ekstrakurikuler, yang ketiga itu proyek komunitas. Kita bahas dulu yang pertama, kurikulum formal. Kurikulum formal ini PPKN terintegrasi dalam mata pembelajaran wajib di sekolah. Yang kedua itu kegiatan ekstrakurikuler, yang dimana klub debat, OSIS, dan simulasi demokrasi. Yang ketiga itu proyek komunitas, pembelajaran melalui
ketertiban langsung di masyarakat. Masuk kita ke slide yang ketujuh, tentang tantangan sosial dalam pendidikan kewarganegaraan. Ada 3 macam. Yang pertama itu kurangnya revolusi, yang kedua senjangan generasi, yang ketiga itu netralitas belajar. Kita bahas dulu tentang kurangnya relevansi, menghindari materi yang konstruktural dan menarik. Yang kedua, kesenjangan generasi, menggunakan media dan metode yang sesuai era digital. Yang ketiga, netralitas pembelajaran, menjadi objek dalam penyimpanan materi politik. Masuk kita ke slide yang terakhir, masa depan pendidikan kewarganegaraan. Ada 4 macam masa depan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, global citizenship, yang kedua, adaptasi berkelanjutan, yang ketiga, identitas pedagogi, yang keempat, penguatan kolaborasi. Kita bahas dulu satu, yaitu global citizenship. Yang pertama yang kita bahas dulu ini, membentuk warga negara yang sadar isu global. Yang kedua, identitas berkelanjutan, kurikulum yang representatif dan dapat berubah arus sosial. Yang ketiga, inovasi pedagogi, memanfaatkan teknologi untuk belajar integratif. Yang terakhir itu penggunaan kolaborasi, melibatkan semua pihak dalam pembangunan bangsa. Mungkin itulah yang bisa saya jelaskan tentang bab 2. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih. Jangan lupa ke slide yang ketiga atau bab 3. Terima kasih.